Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Manchester United akan bertandang ke Istanbul, akan menghadapi tuan rumah Galatasaray. Manchester United menurut gua tidak punya pilihan lain, harus menang. Karena sejauh ini Manchester United posisinya di grup masih sangat rawan ya. Manchester United bahkan di pertandingan pertama ketika menghadapi Galatasaray di Old Trafford kan kalah. Kendatipun kekalahan juga karena banyak kesalahan sendiri ya, termasuk juga kartu merah yang diterima oleh Casemiro. Di klasemen grup A, Manchester United berada di peringkat ketiga, Bayern Munchen di peringkat pertama dengan nilai 12. Menurut gue sudah pasti lolos pastinya, dan Manchester United untuk bisa tetap menjaga peluang lolos harus mengatasi tuan rumah Galatasaray. Di samping juga berharap FC Copenhagen tidak membuat kejutan dengan menang menghadapi Bayern Munchen. Walaupun Bayern Munchen sudah pasti lolos, dan ini memberikan kalau gue secara dengan amatiran memberikan kesimpang siuran. Akankah mereka ini tetap bermain ngotot? Akankah mereka ini tetap memburu kemenangan? Tuan rumah Bayern Munchen. Galatasaray sendiri, balik lagi Galatasaray, ini merupakan 5 pertandingan terakhir dari Galatasaray. Pertandingan terakhir mereka di Liga Turki menang 4-0, tapi sebelumnya mereka menderita 2 kekalahan beruntun. Dan kalau melihat pertemuan pertama di Old Trafford, inilah formasi yang diturunkan oleh Erik ten Hag. Pada saat itu Ravel Varane berduet dengan Victor Lindelof, dan ada kartu merah yang diterima oleh Casemiro. Hannibal Mejbri bermain di sana, Rasmus Højlund dan juga Marcus Rashford. Rasmus Højlund bahkan menciptakan 2 gol. Dan kabar terakhir yang gue dapatkan, Rasmus Højlund ini dibawa ke Turki bersama dengan seorang Anthony. Nah, di pertandingan pertama di Old Trafford, Manchester United sempat 2 kali unggul ya, melalui Rasmus Højlund tentu saja karena mencetak 2 gol di situasi 1-0 dan juga di situasi 2-1. Dan ketika 1-1 pun juga menurut gue banyak kesalahan individu yang terjadi di pertandingan tersebut yang mengakibatkan Manchester United akhirnya menderita gol kebobolan. Dan yang paling besar adalah bagaimana kartu merah dari Casemiro, di mana peristiwa kejadian kartu merah itu juga karena Casemiro harus melakukan professional foul. Kenapa? Karena ini diawali dengan kesalahan lagi-lagi dilakukan oleh skuad Manchester United ketika build up kan pada saat itu kalau tidak salah. Ini merupakan keadaan dari partai home. Sekaligus di sini bisa dilihat oleh Sobat Football United bagaimana Galatasaray ketika bermain di kandang sendiri mereka baru mengumpulkan 1 poin. Jadi mereka menderita 1 kali kekalahan dan juga 1 kali seri ketika menghadapi FC Copenhagen, di mana mereka sempat tertinggal 2-0 dulu nih. Jadi di sini memperlihatkan sebenarnya Manchester United punya peluang untuk bisa meraih hasil maksimal di Istanbul. Kenapa? 2 hal. 1, ketika kalah di Old Trafford, banyak kesalahan individu yang terjadi di pertandingan tersebut. Kalau Manchester United, Erik ten Hag bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan individu tersebut, maka Manchester United punya peluang. Dan nomor 2, ternyata Galatasaray itu juga tidak terlalu superior, paling tidak dari penyisian grup sejauh ini menghadapi FC Copenhagen dan juga Bayern Munchen. Bahkan ketika menghadapi Bayern Munchen, Galatasaray ini kalah 1-3. Dan kalau gue lihat di pertandingan tersebut, ya gue saksikan beberapa cuplikannya, dan kalau gue ngeliat statistiknya, expected goals Galatasaray ada di 2,69, ball possession mereka unggul, tapi itu gue lingkarin, shot on target dari Bayern Munchen 7, dan mereka bisa menciptakan 3 gol. Artinya apa? Efektivitas itu yang harus ditunjukkan oleh Manchester United. Bahkan di pertandingan tersebut Bayern Munchen berhasil unggul duluan di menit awal melalui Kingsley Coman. Walaupun akhirnya bisa disamakan oleh Mauro Icardi 1-1. Tapi menurut gue begini, di pertandingan yang ketat menghadapi tuan rumah, kalau Manchester United bisa tampil rapi dari awal, tidak demam panggung, bahkan mampu menguasai possession, tampil dominan, dan yang penting adalah unggul duluan, maka
kalau tidak ada kejadian yang aneh-aneh dalam tanda kutip, ya Manchester United punya peluang yang besar. Kejadian aneh-aneh seperti apa ya? Seperti tandang terakhir menghadapi FC Copenhagen, di mana Manchester United mengawali laga dengan sempurna menurut gua. Tampil dominan, tampil tajam, menguasai pertandingan, menyulitkan FC Copenhagen. Bahkan Manchester United juga secara hasil mampu unggul 2 gol duluan. Sebelum akhirnya ya ada tragedi aneh-aneh dalam tanda kutip yang diderita oleh Marcus Rashford yang menurut gua sangat-sangat kontroversial, namun itu banyak merubah ya jalannya pertandingan. Manchester United sendiri untuk menang tentu saja dituntut untuk mencetak gol ya kan, karena tidak mungkin menang tanpa mencetak gol. Di 4 pertandingan terakhir, pasukan dari Erik ten Hag ini mampu menciptakan gol di setiap pertandingannya, termasuk ketika menang tipis menghadapi Fulham 0-1, di mana pada saat itu pertandingannya menurut gue cukup sulit ya, bagaimana Fulham juga secara solid dan juga disiplin bermain di sana, tapi Manchester United tanpa kenal lelah terus berusaha mencari solusi dan bisa menciptakan gol di menit-menit akhir melalui Bruno Fernandes. Dan selebihnya Manchester United selalu mencetak gol di sana, termasuk ketika kalah 4-3 menghadapi FC Copenhagen. Nah, satu-satunya pertandingan terakhir Manchester United tidak mampu mencetak gol, yaitu adalah ketika kalah di Old Trafford 0-3 menghadapi Newcastle, di EFL Carabao Cup. Nah, sekarang perkiraan formasi dari Manchester United. Ketika menghadapi FC Copenhagen, Manchester United tampil bagus dari awal dan mampu unggul duluan. Ketika menghadapi tuan rumah Everton, Manchester United tampil bagus, tampil efisien, mampu unggul duluan di menit awal. Artinya apa? Pasukan Erik ten Hag ini punya kemampuan untuk unggul duluan di menit awal. Di mana menit-menit awal ini biasanya tim sepak bola itu belum tune in konsentrasinya, belum penuh fokusnya. Dan Manchester United yang di beberapa pertandingan awal ya cukup sering kebobolan duluan di menit-menit krusial, menit-menit rawan ini, kali ini justru sebaliknya. Mereka ya beberapa kali ya ketika menghadapi Everton contohnya, juga menghadapi FC Copenhagen, mampu memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih baik, tampil menguasai, dominan, tajam, dan unggul duluan. Nah, bagaimana ini formasi dari Erik ten Hag? Menurut gua, Andre Onana tentu saja akan menjadi penjaga gawang utama di sana. Lini back tengah Victor Lindelof seperti ketika menghadapi Everton, menurut gua dia tampil lumayan bagus, akan berduet kembali dengan Harry Maguire. Di back kiri ada Luke Shaw yang juga sudah kembali lagi kemarin ketika menghadapi Everton, tampil bagus dan disimpan karena tidak digeber sampai dengan menit akhir ya. Dan di back kanan ini disimpannya Aaron Wan-Bissaka, menaruh kecurigaan kalau Aaron Wan-Bissaka akan diberikan kesempatan ketika Manchester United akan tampil menghadapi Galatasaray. Lini tengah pivot, nah ini penting juga. Casemiro masih absen, Eriksen masih absen, Mount masih absen. Siapa yang akan diturunkan? Gua lebih memilih Kobbie Mainoo, pemain muda ini menunjukkan kapasitas yang bagus, ditampilkan dari menit awal ketika menghadapi Everton. Dia tidak canggung, dia mampu mengatasi tekanan, bahkan dia tampil istimewa. Hanya saja belum konsisten karena gue melihat ada penurunan penampilan, terutama ketika di babak kedua memasuki menit-menit tengah nih ya, dia ada penurunan dan gue curiga ada situasi fisik yang menurun di sana. Dan menurut gue ini wajar. Kobbie Mainoo juga masih berusia 18 tahun, tapi tidak ada salahnya tidak salahnya, justru gue melihat bagaimana tipe permainan dari Kobbie Mainoo yang rajin bergerak, rajin menjemput bola, kualitas umpan yang bagus, ini cocok untuk menggebrak di menit-menit awal dengan kualitas-kualitas umpan terutama dan juga pergerakan dari pemain muda ini, sehingga Kobbie Mainoo bisa dimainkan dari awal. Duet dengan siapa? Scott McTominay mungkin dinilai tidak tampil bagus ketika menghadapi Everton, tapi gue justru melihat sebaliknya nih. Gue melihat bagaimana Scott McTominay juga rajin melakukan duel-duel bola ya, untuk merebutkan bola, dan dia punya kapasitas untuk melakukan hal tersebut karena posturnya juga bagus. Dia juga punya kemampuan yang bagus untuk menjadi solusi terutama di lini depan Manchester United, karena dia punya kemampuan juga untuk mencetak gol, sehingga menurut gue ya Scott McTominay bisa ditampilkan dari awal di sana. Dan ini berarti Sofyan Amrabat akan kembali duduk di bangku cadangan, dan 3 gelandang serang di kiri Alejandro Garnacho, Marcus Rashford akan absen di sana. Anthony walaupun dibawa, tapi gue menilai Anthony mungkin belum sepenuhnya bermain bagus ya. Gue lebih memilih
Oke, Bruno Fernandes yang ditempatkan di lini kanan, walaupun ini bukan posisi terkuat dari seorang Bruno Fernandes, tapi dengan demikian maka bisa menempatkan pemain lain yang juga punya mobilitas yang bagus, yaitu adalah Hannibal Mejbri. Di posisi nomor 10, Hannibal Mejbri punya daya jelajah yang bagus. Dia juga tampilnya, determinasinya tinggi, agresivitas bagus, tampil ngeyel. Menurut gua ini bisa ditampilkan dari awal. Dan lini depan, iya, Rasmus Højlund sudah dibawa juga, tapi mungkin bisa dimainkan selanjutnya dengan memberi kesempatan Anthony Martial dulu, di mana Anthony Martial ketika menghadapi Everton dia juga tampil efektif, bahkan dia bisa mencetak gol. Gol ketiga dari Manchester United, dia terlibat di gol tersebut bukan hanya sebagai finishing, tapi kalau dilihat ada sentuhan-sentuhan dengan seorang Facundo Pellistri dan juga Bruno Fernandes di proses gol tersebut, sehingga gue lebih memilih formasi seperti ini ya untuk menghadapi tuan rumah Galatasaray. Harapannya Manchester United tampil percaya diri, tidak terbebani, dan bisa mendapatkan hasil maksimal. Itu penting ya, sekali lagi, untuk tetap menjaga peluang Manchester United untuk bisa lolos ke knockout stage. Bagaimana menurut Sobat Football United formasinya kira-kira? Lalu ya, siapa saja yang ingin diturunkan, skor kira-kira akan seperti apa? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.